Hai semua warga Indonesia yang punya IQ paling rendah di Asia Tenggara. Tapi jangan marah dulu, bukan gua yang ngomong. World Population Review yang bilang, yang ngambil referensi dari PISA. IQ gorila ini sering dilemparin oleh tetangga sebelah buat hina orang Indo. Nama negaranya gak usah gua sebutin lah, kalian pasti tahu. Tapi kita harus patuh sama dasar filsafat negara kita. Butir kedua, kalau orang Indonesia itu adalah manusia yang beradab. Jadi gak boleh kita hina balik, cukup buktiin kalau kita gak sesuai dengan apa yang mereka bilang. Berbicara bukti nih, kita sebenarnya sudah buktikan kok. Misalnya nih, seperti sekarang ini, Indonesia yang sudah masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia. Ya mungkin dulu industri Indonesia tersiok-siok, tapi sekarang kita udah ngebut kayak kereta cepat bus. Penasaran? Langsung aja guys, gak usah banyak bacot, kita gas aja deh. Indonesia bukan lagi anak bawang di ASEAN. Asia Tenggara bukan lagi level Indonesia bro. Kalau ada tetangga sebelah pamer banggain industri manufaktur chip semikonduktor, kita balas dengan AC, kulkas, TV buatan anak bangsa. Lebih-lebih barang kita juga banyak diekspor ke pasar global. Ini nunjukin sektor manufaktur di Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Data realnya nih, nilai output Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bayangin, nilai output industri kita melejit dari 210 miliar US dollar di 2020 jadi 242 miliar US dollar di tahun 2022. Kalau dibandingin dengan tetangga Malaysia, industri manufaktur yang mereka banggain karena punya pabrik semikonduktor terbesar di Asia Tenggara, 2022 nyatanya cuma 95,31 miliar US dollar. Jauh bos, gak level. Padahal Indonesia baru nguap doang, belum cuci muka sikat gigi. Baru era Pak De fokus industri, tahun 2018, ya kira-kira sekitar 6 tahun lah. Kalau Cina punya slogan Made in China 2025, sekarang kita punya slogan Making Indonesia 4.0. Investasi makin gacor bro, juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari 213 triliun rupiah 2020, naik gila-gilaan jadi 457 triliun di tahun 2022. Ini nunjukin daya saing Indonesia itu tiap tahunnya meningkat. Artinya dunia melirik kita guys. Dan yang bikin bangga nih, kita nggak cuma jago impor tapi juga jago bikin barang sendiri. Hal ini juga dibuktiin dengan dominasi sektor industri manufaktur pada total ekspor. Produk industri manufaktur Indonesia telah terbukti merambah ke pasar ekspor. Pasar domestik atau dalam negeri sendiri, industri otomotif 80% produk lokal, elektronik 70% buatan Indonesia. Makanya kalau ada produk lokal yang masih belum sempurna, jangan dibully dong. Kritik sih boleh, tapi kasih semangat juga. Yuk, biar anak bangsa kita makin jago bro. Safeguard Global bilang, Indo itu beneran gede loh. Dalam pasar global, kita punya pangsa pasar 1,4%, masuk urutan 10 dunia. Di bawah UK 1,8 dan Prancis 1,9. Posisi paling atas ya pasti Cina lah 28,4%. Tapi Indonesia masih keren kan, bisa masuk 10 besar. Sekali lagi deh, kalau ada industri dalam negeri yang lagi naik daun tapi ada masalah, jangan langsung dihujat. Kritik sih boleh, tapi yang penting ngasih masukan, jangan ngejatuhin. Harus bangga dong, anak bangsa udah berani coba bikin produk sendiri. Gak peduli seberapa hebat produk kita. Gua yakin bro, orang Indonesia meski gak pinter-pinter amat, gak bakal hujat produk lokal. Kita kan nasionalisnya tinggi banget rasanya. Kalau bagus ya kita beli, kalau kagak ya nggak usah gitu aja kan. Kalau masih ada yang hujat, sebenarnya ada dua kemungkinan, cuman ngaku-ngaku orang Indo atau orang Indonesia asli tapi kategori IQ 78. Dan gue yakin bro, 10-20 tahun ke depan, Indonesia bakalan lebih maju atau minimal nih setara dengan Malaysia dalam PDB per kapita. Terdengar ngaco sih, tapi sebagai mantan dosen iseng-iseng, gue pasti pakai data bro. Gak susah kok sebenarnya, cuman pakai otak dikit. Nih, gua jelasin dengan metode analisis yang gua dapat dari Pak Endul, ahlinya ahli. Sebelumnya kenapa saya ambil sampel Malaysia? Karena negara itu kan paling ideal di ASEAN, mulai dari segi infrastruktur, pendidikan, pendapatan. Negaranya juga gak kecil-kecil amat kayak Singapura, paling ideal lah di ASEAN. Dibandingin Thailand masih lebih ideal Malaysia sekarang. Nah, pasca krisis moneter 98, kalau kalian lihat, PDB per kapita Indonesia itu cuma sekitar 542 US dollar. Angka itu rendah banget bro. Dibandingin dengan Malaysia kala itu, PDB per kapita mereka 3.538 US dollar atau 6,5 kali lipat lebih gede daripada PDB per kapita Indonesia kala itu. Tapi, cek ini bro, tahun 2023, PDB per kapita Indonesia itu 5.000 US dollar, Malaysia 13.000 US dollar. Jadi, yang tadinya gap 6, kali lipat menjadi 2,6 doang.
Ini nunjukin, dalam 2 dekade terakhir, arah kebijakan Indonesia emang udah bener. Gak ada yang perlu diubah, gak perlu kita perubahan. Kalau ada yang perlu diperbaiki sih oke. Kalau cita-cita Indonesia jadi salah satu pusat industri mobil listrik dunia terwujud, maka PDB per kapita Indonesia minimal itu setara dengan Malaysia bro dalam 10 tahun ke depan. Keren kan? Karena 2035 diproyeksikan mobil listrik di Indonesia ada sekitar 400.000 kendaraan. Kalau ini beneran kesampaian, bakal buat masyarakat Indonesia itu jadi sultan bro. Pertama, Perpres nomor 79 tahun 2023 bakal bubar di Desember 2025. Sebelumnya, aturan itu ngebebasin segala macam pajak impor utuh mobil listrik CBU. Tapi cerdiknya pemerintah, aturan itu cuma berlaku bagi produsen mobil listrik yang punya niat mau bangun mobil listrik di Indonesia. Awalnya 2019-2021, TGDN yang disaratin cuma 40%, tapi 2024-2029 naik jadi 60%. Dan 2030, TKDN minimal 80%. Artinya, 2035 dipastiin 99% mobil listrik di Indonesia punya pabrik di sini bro. Kalau nggak, mana mungkin bisa bersaing di Indonesia? Kasarnya nih, presiden itu mau bilang kepada semua produsen mobil listrik, mau bangun pabrik di Indo atau nggak usah jual mobil di negara gua. Gitu bro, keren kan presiden kita yang kurus gara-gara mikirin rakyat konoha netizen paling ramah di dunia ini? Tentu ini buat lapangan kerja makin membludak sama persis yang dialami oleh Cina era 80-an. Kalau punya pabrik di Indo, pasti target pasarnya bukan hanya dalam negeri doang, tapi juga luar negeri bro. Kayak Hyundai yang ekspor mobil made in Bekasi ke 78 negara. Bayangin tuh, satu brand aja pasarnya udah 78 negara. Setahu admin, sekarang aja ada 7 brand yang sedang membangun pabriknya di Indonesia. Dan 3 brand lagi proses negosiasi. Lebih-lebih lagi nih, BYD yang bikin saham Tesla jatuh ke jurang bakal masuk ke Indonesia minggu depan, tepatnya 18 Januari 2024. Info tambahan nih, sekarang tahta mobil listrik terlaris di dunia bukan lagi Tesla, melainkan BYD. Sebenarnya ini sudah gua prediksi bro, di video-video saya sebelumnya sejak bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Ya gimana gak ngalahin Tesla secara teknologi, lebih unggul BYD, harga lebih murah, supply chain lebih mantap, habislah Tesla. Pak D udah ngasih kesempatan Tesla buat invest di Indo, biar supply chain-nya kebantu. Malah ke Meksiko, tapi punya mimpi ngejual di Asia, ya mana bisa. Ya namanya manusia bro, sehebat apapun pasti pernah blunder. Yang kedua, efek ganda bakal melebar kemana-mana. Namanya mobil listrik, ya pakai baterai lah, bukan pakai dawet. Ini bakal berimbas pada SDA kita, khususnya yang berhubungan dengan baterai mobil listrik, kayak nikel, aluminium, tembaga, litium, dan lain-lain. Ini pasti ngebuat pemerintah makin getol hilirisasi, bye-bye ekspor bahan mentah. Bayangin deh, 2022 aja, ekspor nikel kita masih setengah jadi, bukan barang jadi kayak baterai. Itu aja udah naik sekitar 745%. Bayangin kalau 2030, nikel itu diproduksi buat baterai. Bukan hanya nilai tambah yang kita dapat, tapi negara lain bakal mohon-mohon minta jatah impor ke kita. Lah gimana gak mohon-mohon, orang 52% cadangan nikel di dunia ada di kita. Jadi, lupakan stigma IQ gorila guys. Kita calon raja manufaktur masa depan. Kita punya sumber daya alam, orang-orang yang berbakat, dan semangat melaju kenceng. Sekarang waktunya itu nunjukin ke dunia, Indonesia itu memang jawaranya. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.